Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jikri Hidayat, NIM 2620 1230 014, Prodi Teknik Industri kelas RA1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran pengantar ekonomi semester 1. Baik, langsung saja ke materi pertama yaitu struktur pasar panduan lengkap. Pasar yang efisien memberikan stabilitas pada perekonomian, pelajari pengertian macam-macam karakteristik dan pengaruh struktur pasar dalam persaingan bisnis. Struktur pasar dalam ekonomi. Struktur pasar menggambarkan tingkat persaingan di suatu industri, apakah monopoli, oligopoli, persaingan sempurna, atau persaingan monopolistik. 1. Monopoli. Hanya ada satu perusahaan dominan yang mengontrol pasar. 2. Oligopoli. Beberapa perusahaan besar monopoli pasar. 3. Persaingan sempurna. Banyak penjual dan pembeli tanpa kontrol monopoli. 4. Persaingan monopolistik. Banyak penjual dengan produk yang sedikit berbeda. Karakteristik setiap struktur pasar. Monopoli. Tidak ada persaingan yang signifikan, harga tinggi dan kendali penuh atas pasokan. Oligopoli. Persaingan terbatas, harga ditentukan oleh beberapa pemain besar. Persaingan sempurna. Persaingan bebas, harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Pengaruh struktur pasar. Monopoli. Harga tinggi, kualitas jarang diperbaiki dan inovasi rendah. Oligopoli. Persaingan terbatas, harga stabil namun kurang inovasi. Persaingan sempurna. Harga rendah, kualitas baik, dan tingkat inovasi yang tinggi. Kelebihan dan kekurangan. Monopoli. Keuntungan besar tetapi rendahnya pilihan dan harga tinggi bagi konsumen. Oligopoli. Kualitas yang baik tetapi harga cenderung tinggi dan kurangnya variasi produk. Persaingan sempurna. Pilihan yang luas dan harga yang kompetitif tetapi keuntungan lebih rendah untuk penjual. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, setiap struktur pasar memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dipahami. Rekomendasi, pemerintah harus mengawasi dan mendorong persaingan sehat dalam setiap industri. Baik, untuk materi yang kedua yaitu pendapatan nasional, memahami konsep dan metode perhitungan. Pendapatan nasional ada pengukuran pendapatan yang dihasilkan oleh seluruh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Definisi pendapatan nasional terdiri dari 3: rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Rumah tangga, pendapatan dari pekerjaan dan bisnis dihitung sebagai pendapatan rumah tangga. Perusahaan, keuntungan perusahaan termasuk pendapatan dari ekspor barang dan jasa dihitung sebagai pendapatan perusahaan. Pemerintah, penerimaan pemerintah dan pajak dari subsidi dihitung sebagai pendapatan pemerintah. Terus, metode perhitungan pendapatan nasional. Terdapat beberapa metode perhitungan pendapatan nasional, diantaranya yaitu metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Metode produksi yaitu menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode waktu. Metode pengeluaran, menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan total pengeluaran oleh konsumen, investasi pemerintah, dan net ekspor. Metode pendapatan yaitu menghitung pendapatan nasional dengan
menggunakan semua pendapatan dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Komponen pendapatan nasional pendapatan nasional terdiri dari beberapa komponen. Satu, gaji dan pokok, pendapatan yang diterima oleh karyawan dan pekerja lepas. Dua, keuntungan perusahaan, pendapatan dari perusahaan dan usaha kecil. Tiga, pajak, penerimaan negara dari pajak, pendapatan pajak ditambah dengan pajak lainnya. Empat, subsidi, pemerintah, penerimaan negara dan memberikan bantuan kepada pihak-pihak tertentu. Indikator dan tingkat perubahan ekonomi. Pendapatan nasional sering digunakan sebagai indikator ekonomi suatu negara dan juga kerap diukur dengan tingkat perubahan ekonomi. Beberapa metode penghitungan indikator tingkat perubahan ekonomi antara lain yaitu indeks bursa saham. Indeks pasar saham mengukur kekuatan ekonomi melalui pergerakan saham. Yang kedua, produk domestic product atau PDB, pendapatan dari seluruh produk, barang dan jasa dalam satu negara dan produk tertentu. Laporan keuangan, laporan keuangan menunjukkan kinerja ekonomi suatu negara, suatu perusahaan selama satu periode waktu. Peran pendapatan nasional dalam membangun ekonomi. Pendapatan nasional memegang peran penting dalam membangun ekonomi suatu negara. Beberapa peran pendapatan nasional antara lain: satu, menunjukkan kemakmuran. Pendapatan nasional yang tinggi menunjukkan kemakmuran suatu negara. Dua, menstimulasi investasi. Pendapatan nasional dapat menstimulasi perubahan dan investasi dalam suatu negara. Nomor 3, penerima pinjaman. Pendapatan nasional yang stabil membuat suatu negara lebih mudah menerima pinjaman. Kesimpulan dan penutup untuk materi ini, pendapatan nasional adalah mengukur penting untuk memahami kesehatan ekonomi suatu negara. Dalam presentasi ini, kami telah membahas konsep dasar metode perhitungan pendapatan nasional, indikator penting, serta peran pentingnya dalam membangun ekonomi. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu uang dan lembaga keuangan bank sentral, kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Baik, langsung saja ke fungsi uang. Fungsi uang terbagi menjadi 3: medium of exchange untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa secara efisien. 2, unit of account, uang memberikan standar untuk mengukur nilai barang dan jasa. Yang ketiga, ada store of value, uang memungkinkan individu untuk menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk yang mudah dipertukarkan. Lembaga keuangan, bank memberikan layanan keuangan seperti simpanan, pinjaman, dan lain investasi kepada masyarakat. Bank investasi membantu perusahaan dan pemerintah dalam mengumpulkan surat berharga untuk menawarkan layanan konsultan keuangan. Yang ketiga, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi menyediakan perlindungan finansial untuk individu dan perusahaan dari risiko tertentu. Terus ada kebijakan moneter terbagi menjadi 3, yaitu pasar uang terbuka, reserve investment, operasi pasar terbuka. Langsung saja, pasar uang terbuka, bank sentral mempengaruhi tingkat suku bunga dan investor dengan membeli atau menjual instrumen keuangan. Reserve investment, bank sentral menetapkan persenten dana yang harus dijaga oleh bank komersial secara cadangan.
Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Bank sentral membeli atau menjual surat pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan fiskal terbagi menjadi tiga. Satu, pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak. Yang kedua, stabilitas harga. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menjaga stabilitas harga pengaturan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, ada distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan melalui kebijakan distribusi. Terus ada instrumen kebijakan fiskal. Anggaran pemerintah. Pemerintah menggunakan anggaran untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran serta mengendalikan secara fiskal. Memotong pajak. Memotong pajak digunakan oleh pemerintah untuk merangsang kegiatan ekonomi dan memberikan investasi bagi masyarakat. Hutang publik. Pemerintah dapat meminjam uang melalui penertiban obligasi untuk membiayai proyek dan program pemerintah. Ada pengaruh kebijakan moneter dan fiskal pada ekonomi. Sama aja, ada tiga. Inflasi. Inflasi itu kebijakan moneter dan fiskal dapat mempengaruhi tingkat inflasi suatu negara. Yang kedua ada investasi. Ketidakpastian kebijakan moneter dan fiskal dapat mengaruhi keputusan investasi perusahaan. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter dan fiskal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, materi yang keempat adalah metode penerapan nilai tukar dan sistem nilai tukar. Nilai tukar adalah perbandingan antara dua mata uang yang digunakan dalam transaksi internasional. Mari jelajahi jenis-jenis sistem nilai tukar yang digunakan di seluruh dunia dan memahami proses penerapannya. Definisi nilai tukar. Nilai tukar adalah perbandingan antara harga satu mata uang dengan mata uang lainnya. Dalam sistem nilai tukar, kurs mata uang ditentukan oleh pasokan dan pemerintah di pasar valuta asing. Nilai tukar memakan peran penting dalam perdagangan internasional dan dapat berdampak pada perekonomian suatu negara. Jenis-jenis nilai tukar. Floating exchange rate. Negara membiarkan nilai tukar mata uang berfluktuasi secara bebas. Uangnya berkualitas secara bebas berdasarkan pemerintahan dan pasokan di pasar valuta asing. Terus ada fixed exchange rate. Negara menetapkan nilai tukar mata uang terhadap mata uang lain dan berusaha menjaga stabilitas dengan campur tangan langsung atau tidak langsung di valuta asing. Fixed exchange rate. Negara menetapkan nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang lainnya dengan tingkat ditetapkan, tetapi mungkin eksekualitas kecil. Proses penerapan nilai tukar terbagi menjadi tiga. Penerapan mata uang. Mata uang dapat naik atau turunnya nilai terhadap mata uang lain dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, pasar valuta asing. Transaksi mata uang dilakukan di pasar valuta asing, di mana bank perusahaan dan individu menjadi membeli dan menjual mata uang tujuan perdagangan internasional atau investasi.
Yang ketiga, pengaruh ekonomi. Kondisi ekonomi suatu negara termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uangnya dan akhirnya nilai tukar. Keuntungan menggunakan sistem nilai tukar terbagi sama menjadi tiga. Nomor satu yaitu fasilitas perdagangan internasional. Dengan sistem nilai tukar yang stabil, perdagangan internasional dapat dilakukan dengan mudah dan aman. Nomor dua, perlindungan dari fluktuasi mata uang. Perusahaan dan individu dapat menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka untuk melindungi diri dari resiko fluktuasi nilai tukar. Pengaruh nilai ekonomi. Yang ketiga, bank sentral dapat menggunakan sistem nilai tukar untuk mengaruhi kebijakan ekonomi seperti kebijakan moneter untuk mengendali inflasi. Terus ada kekurangan sistem nilai tukar. Ada dua, yaitu volatilitas pasar. Nilai tukar yang bervolatilitas dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan mengganggu perdagangan internasional. Yang kedua, investasi pemerintah. Upaya pemerintah untuk mempengaruhi nilai tukar dapat memuncul ketidakadilan dan merusak mekanisme pasar. Terus ada pentingnya melacak nilai tukar. Memantau perubahan nilai tukar sangat penting bagi perusahaan yang terbit dalam perdagangan internasional, investor, dan individu yang melakukan perjalanan ke negara dengan mata uang berbeda. Dengan melacak nilai tukar, kita dapat mengidentifikasi peluang dan mengelola risiko yang terkait. Kesimpulan dan rekomendasi, yaitu kesimpulannya, sistem nilai tukar adalah hal penting dalam perdagangan internasional dan perekonomian suatu negara. Keputusan tentang sistem yang akan digunakan harus mempertimbangkan situasi yang kebutuhan negara tersebut. Rekomendasinya, pemerintah harus memantau dan menjaga nilai tukar dengan cermat untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Baik, untuk materi yang kelima yaitu pengangguran dan inflasi. Pengangguran dan inflasi adalah fenomena ekonomi yang kompleks dengan dampak yang signifikan pada masyarakat. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang pengangguran dan inflasi dalam presentasi kita ini. Definisi pengangguran. Pengangguran terjadi ketika seseorang yang ingin bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Ini mencakup orang yang sedang mencari pekerjaan dan mereka yang telah mencoba mencari pekerjaan tetapi belum berhasil. Pengantar pengangguran. Tingkat pengangguran jumlah orang yang tidak bekerja dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Buruh migran. Perubahan situasi perekonomian seringkali memaksa orang mencari pekerjaan di tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan permintaan pasar kerja. Penyebab pengangguran yaitu ada tiga. Satu, penurunan permintaan. Ketika perekonomian mengalami penurunan, perusahaan cenderung mengurangi jumlah pekerja untuk mengurangi biaya. Yang kedua, teknologi. Pengenalan teknologi baru dapat menggeser pemindahan tenaga kerja pada sektor tertentu yang menyebabkan pengangguran struktural. Yang tiga, perubahan struktural. Perubahan dalam struktur ekonomi serta penurunan industri tentu dapat menyebabkan pengangguran massal dalam sektor tersebut. Dampak pengangguran pada ekonomi ada tiga. Meningkatnya beban sosial.
Pengangguran dapat menyebabkan peningkatan masalah sosial seperti kemiskinan, kejahatan, dan ketidakstabilan sosial. Turunnya konsumsi. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menyebabkan kemunduran. Penurunan pendapatan negara. Pengangguran berarti lebih sedikit dari orang yang membayar pajak, yang berdampak negatif pada pendapatan negara, kemampuannya untuk menyediakan layanan publik. Pengantar inflasi. Tingkat inflasi Tingkat inflasi mencerminkan tingkat kenaikan harga untuk menurunkan daya beli mata uang. Terus inflasi demandful. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya permintaan agregat yang melebihi penawaran barang dan jasa. Inflasi close push. Inflasi yang disebabkan oleh peningkatan biaya produksi seperti lonjatan harga bahan baku. Definisi inflasi. Inflasi terjadi ketika peningkatan umum dalam harga barang dan jasa suatu perekonomian dalam periode waktu tertentu mengakibatkan berkurangnya daya beli mata uang. Penyebab inflasi terjadi menjadi 3. Peningkatan permintaan. Ketika permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, harga akan cenderung naik untuk mengakomodasi permintaan yang lebih besar tersebut. Masalah pasokan. Jika pasokan barang dan jasa terbatas, harga akan cenderung naik karena peningkatan permintaan yang lebih penawaran. Uang yang melebihi. Jika jumlah yang cenderung di pasar meningkat secara sinkronisasi, harga barang dan jasa akan cenderung naik karena peningkatan daya beli. Baik, untuk materi yang keenam yaitu pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antara individu, bisnis, dan pemerintah dibagi bagai negara. Tujuan perdagangan internasional termasuk peningkatan ekonomi, akses sumber daya, serta meningkatkan kerjasama antar negara. Istilah-istilah dalam perdagangan nasional yaitu terbagi menjadi 2. Incoterms. Incoterms adalah serangkaian aturan internasional yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk mendefinisikan tanggung jawab dan kewajiban pembeli dan penjual terkait pengangkutan barang. Yang kedua, surat kredit ekspor. Surat kredit ekspor adalah instrumen pembayaran. Surat kredit ekspor-impor. Surat kredit ekspor-impor adalah instrumen pembayaran internasional yang memberi jaminan pembayaran kepada penjual saat syarat-syarat dokumen dan ekspor terpenuhi. Ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan pengiriman barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Dapat meningkatkan pendapatan devisa melalui ekspor barang dan jasa. Impor adalah proses pembelian atau penerimaan barang dan jasa dari negara lain. Negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan mengimpor barang dan jasa dari luar. Tarif dan bea masuk. 1. Tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang yang impor atau diekspor. Hal ini dipengaruhi harga dan persaingan barang di pasar internasional. Bea masuk. Bea masuk adalah biaya yang dikenakan oleh negara barang-barang impor. Bea masuk dapat digunakan sebagai alat kontrol perdagangan internasional. Kuota dan embargo. Kuota adalah batasan kuantitas dari barang impor
yang diizinkan masuk ke dalam suatu negara. Hal ini dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan pasar internasional. Emba- Embargo. Embargo adalah larangan pemerintah terhadap impor atau ekspor ke suatu negara atau kelompok negara tertentu. Itu bisa menjadi tindak politik atau ekonomi yang penuh konsentrasi. Surat kredit ekspor impor. Penjual mengirim barang, bank penjual memproses pembayaran, pembeli penerima barang. Terus ada dokumen perdagangan internasional. Yang satu, invoice, merupakan bukti penerimaan pesanan dan tagihan pembayaran. Yang kedua, bill of lading, merupakan bukti pengiriman atau penerimaan barang. Yang ketiga, certificate of origin, merupakan penetapan negara asal barang dagangan. Terus ada encounterment, EXM export, penjual hanya menyerahkan barang yang telah disiapkan untuk dikumpulkan oleh pembeli di tempat disepakati. FOB, free on board, penjual penanggung jawab untuk menaikkan barang ke kapal yang ditunjuk oleh pembeli oleh pelabuhan keberangkatan. DDP, deliver dot payment, penjual penanggung jawab untuk mengirim barang ke tujuan disepakati dan pembayaran biaya masuk. Asuransi perdagangan internasional. Asuransi perdagangan internasional mencakup perlindungan terhadap risiko kerugian dan kerusakan barang selama proses perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan internasional ada 3: tujuan perjanjian, negosiasi perjanjian, implementasi perjanjian. Tujuan perjanjian menetapkan persyaratan perdagangan antara negara yang terlibat untuk mendorong kerja sama pertumbuhan ekonomi. Negosiasi perjanjian, proses bernegosiasi untuk menetapkan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian yang menguntungkan bagi semua pihak terlibat. Implementasi perjanjian, pelaksanaan dari isi perjanjian yang telah disepakati oleh negara peserta, termasuk sesuai peraturan perdagangan dalam negeri yang sesuai. Pertumbuhan ekonomi dan konsep ekonomi digital. Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan dalam produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Konsep ini melibatkan faktor seperti investasi, tingkat kesuburan, dan teknologi yang mempengaruhi output ekonomi. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ada 3: infrastruktur dan inovasi. Infrastruktur yang baik dan inovasi teknologi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Sumber daya manusia, sumber daya alam, dan modal menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ada kondisi internasional, stabilitas mengoperasi dan hubungan perdagangan internasional turut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsep ekonomi digital, penerapan teknologi. Konsep ini berkaitan dengan peningkatan penggunaan teknologi digital dan berbagai aspek ekonomi, perubahan paradigma ekonomi. Ekonomi digital menyediakan cara baru dalam transaksi, berinteraksi, dan memanfaatkan sumber daya. Peluang bisnis baru. Dengan konsep ini, muncul berbagai peluang usaha baru dalam bentuk platform online dan aplikasi pendukung lainnya. Peran teknologi dalam ekonomi digital meningkatkan efisien. Teknologi memungkinkan proses transaksi dan produksi menjadi lebih efisien, termotivasi. Inovasi produk dan layanan. Di masa ekonomi digital, teknologi mendorong
terciptanya sebagai informasi dalam produk layanan. Manfaat ekonomi digital bagi pertumbuhan ekonomi. Ada dua, peningkatan akses pada pasar, e-commerce dan platform yang menyediakan layanan memungkinkan akses pasar yang lebih luas. Ekosistem startup yang berkembang. Ekonomi digital mendukung perkembangan beragam startup yang berkontribusi pada perubahan ekonomi. Tantangan dalam mengimplementasikan ekonomi digital ada tiga. Satu, keamanan data, perlindungan dan pengolahan data menjadi tantangan kontroversial. Dua, pelatihan dan keterampilan. Diperlukan upaya dalam meningkatkan keterampilan digital dan memahami teknologi. Yang tiga, regulasi yang tepat. Diperlukan kebijakan yang sesuai dengan tenaga untuk menjaga kelancaran pertumbuhan ekonomi digital. Peluang bisnis dalam ekonomi digital ada dua, yaitu fintech and e-commerce. Perkembangan fintech and e-commerce memberikan peluang besar untuk wirausaha. Terus teknologi berkelanjutan, peluang bisnis di sektor teknologi yang berfokus pada berkelanjutan semakin berkembang. Keuntungan dan resiko dalam ekonomi digital. Keuntungannya yaitu ekonomi digital membuka peluang yang luas, terutama pada hal efisien operasional dan pemasaran. Resikonya masalah privasi data, penipuan, dan kerentanan keamanan menjadi resiko dalam ekonomi digital. Regulasi dan kebijakan untuk mendukung ekonomi digital ada dua, yaitu satu, memerlukan kebijakan fleksibel. Regulasi perlu disesuaikan dengan dinamika ekonomi digital yang cepat. Nomor dua, perlindungan konsumen. Kebijakan yang mendukung perlindungan konsumen dapat transaksi online sangat penting. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah pertumbuhan ekonomi, pembangunan regulasi fleksibel, dan fokus pada perlindungan dalam konsumen bersamaan dengan insentif bagi struktur. Dua, menekankan resiko. Diperlukan langkah-langkah untuk memitigasi resiko yang muncul di ekonomi digital. Mungkin cukup presentasi saya untuk 7 materi yang tadi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.